Pancasila, Bapak Ibu semuanya. Salam Pancasila. Mohon izin saya akan share screen. Apakah terlihat Bapak Ibu? Ya, terlihat. Baik, terima kasih. Terlihat. Ya, jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Romo Magnis, tetapi saya akan menggali kepada aspek yang berbeda, yaitu akar kesejarahan dari Pancasila. Romo Magnis tadi menyampaikan berbagai macam hal yang berkaitan dengan Pancasila sebagai falsafah negara. Nah, saya kira masalah Pancasila sebagai falsafah negara ini juga punya aspek yang lain, yaitu aspek kesejarahan. Bagaimana Pancasila bisa sampai kepada pengertian yang seperti kita pahami sekarang sebagai sebuah filosofi ataupun sebagai dasar negara Indonesia. Nah, saya akan memulai dengan satu peristiwa di tahun 51 ketika Soekarno ketika itu dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa di bidang hukum oleh Universitas Gadjah Mada dengan promotor Profesor Notonegoro. Dalam kesempatan itu, Profesor Notonegoro mengatakan bahwa Soekarno diberi gelar honoris causa oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini adalah Senat Guru Besar karena mereka menempatkan Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Nah, tetapi dalam kesempatan itu Soekarno menolak disebut sebagai pencipta Pancasila. Di dalam pidato menyambut pemberian gelar Dr. Honoris Causa, Soekarno mengatakan bahwa dia itu tidak menciptakan Pancasila. Seperti yang tadi disampaikan oleh Romo atau Profesor Magnis Suseno. Dia itu adalah justru merumuskan kearifan, keluhuran, dan berbagai macam warisan budaya yang ada di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian diformulasikan menjadi Pancasila. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar bagi Soekarno untuk mengatakan bahwa dia adalah penggali Pancasila. Jadi apa yang menjadi isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu adalah bahwa dia tengah menggali Pancasila dari bumi rakyat Indonesia. Jadi Pancasila adalah nilai-nilai yang asli berasal dari masyarakat Indonesia sendiri. Dan dia melihat ke dalam kalbu bangsa Indonesia, dan karena itulah kemudian dia menemukan 5 prinsip yang memiliki kekuatan yang mempersatukan. Jadi pada dasarnya Pancasila itu berasal dari dalam ataupun dari kalbu bangsa Indonesia sendiri. Nah, ini yang membedakan dengan berbagai ideologi yang lain. Jadi ada 2 unsur utama dari apa yang disampaikan oleh Soekarno tadi tentang dia sebagai penggali Pancasila. Unsur pertama adalah Pancasila itu lahir dari buminya rakyat Indonesia. Jadi tepat sekali apa yang tadi disampaikan juga oleh Romo Magnis, bahwa Pancasila itu justru adalah implementasi ataupun butir-butir mutiara yang lahir dari berbagai macam kearifan masyarakat Nusantara. Nah, inilah unsur pertama dari Pancasila. Sedangkan unsur yang kedua, prinsip-prinsip yang ada di dalam masyarakat Indonesia tadi digali dan dirumuskan oleh Soekarno untuk kemudian diformulasikan menjadi Pancasila. Jadi Pancasila dan Soekarno adalah bagaikan satu keping mata uang yang saling bersisian yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sementara ini kita dalam beberapa waktu di dalam sejarah kita sempat mencoba untuk melepaskan Pancasila dari penggalinya sendiri, yaitu Soekarno. Dan ketika itulah kita seperti kehilangan pegangan, karena landasan kita untuk memahami Pancasila tidak bertumpu kepada apa yang pernah disampaikan oleh Soekarno. Dan inilah yang kemudian menjadi masa-masa yang mungkin menyebabkan kita menimbulkan pertanyaan dan kekritisan terhadap Pancasila. Apakah Pancasila masih layak menjadi dasar negara kita? Tapi ketika kita kembali lagi kepada jati diri Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari karakter dan identitas bangsa Indonesia yang digali oleh Soekarno, maka kita seperti menemukan kembali butir-butir mutiara yang pernah menjadi dasar dan kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Nah, kemudian mungkin perlu kita lakukan semacam penelusuran. Jadi proses awal penyatuan itu bukan sekedar apa yang dinarasikan oleh Soekarno, tapi itu adalah proses kesejarahan yang memang telah terjadi. Paling tidak mungkin sejak periode abad ke-7 sampai abad ke-10 di masa kerajaan Sriwijaya. Kita tahu bahwa Sriwijaya ini adalah kekuatan pemersatu di Kepulauan Nusantara, terutama di bagian barat. Nah, kekuatan Sriwijaya sebagai pemersatu ini berlanjut di masa Majapahit, abad 13-15,
Dan bahkan Majapahit ini menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Majapahit menyatukan dari Semenanjung Malaya sampai ke Papua. Dan kita mengenal berbagai macam bangsa yang kemudian disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika di dalam kitab yang dikarang oleh Mpu Prapanca, yaitu Sutasoma. Nah, sementara itu, bukan hanya di bagian barat, yaitu di Sumatera dan di Jawa. Di wilayah Indonesia bagian tengah, proses penyatuan juga dilakukan oleh kekuatan masyarakat Makassar di Kerajaan Gua Talu abad 16-17 yang menyatukan masyarakat di sekitar Sulawesi, ya, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan bahkan dikatakan pelayaran orang Bugis Makassar itu mencapai ke pantai utara Australia. Dan ini adalah satu kekuatan pemersatu yang luar biasa di Indonesia bagian tengah. Dan kemudian di wilayah timur Indonesia, kita mengenal dua kesultanan yang menjadi kekuatan pemersatu, yaitu Kesultanan Ternate dan Tidore. Dua kesultanan ini menyatukan wilayah bagian timur menjadi satu kesatuan dunia maritim. Meskipun kalau kita melihat sepertinya dua kesultanan ini adalah kesultanan kecil yang ada di Pulau Ternate dan Tidore. Tapi sesungguhnya wilayah mereka adalah wilayah maritim, wilayah laut yang membentang di seluruh wilayah Indonesia Timur. Jadi kita mengetahui kekuatan-kekuatan pemersatu itu memang ada dan betul-betul menjadi kekuatan yang menjadi pendorong dari perubahan-perubahan yang menyatukan bangsa Indonesia di dalam proses kesejarahan. Nah, kemudian selain kekuatan-kekuatan pemersatu yang saya sebutkan tadi, yang bergerak dari level elit, yaitu dari kerajaan, itu kekuatan pemersatu juga berjalan di tengah-tengah rakyat Indonesia. Jadi sebagai masyarakat maritim, rakyat Nusantara itu terbiasa berinteraksi dengan berbagai bangsa. Jadi kita ini sebetulnya karakternya adalah terbuka. Bisa mengadopsi, bisa beradaptasi, bisa menyerap, dan kemudian dari hasil serapan itu menghasilkan nilai-nilai yang lebih positif, karena yang kita serap adalah nilai-nilai yang terbaik. Jadi masyarakat Nusantara terbiasa berhubungan dan membangun komunikasi dengan masyarakat lain yang ada di sekitarnya, bahkan dari seluruh penjuru dunia. Dalam proses interaksi yang panjang itu, ini mendorong terjadinya komunikasi dan pertukaran nilai-nilai. Nah, inilah yang kemudian kita pahami, bahwa kemudian Pancasila itu selain bertumpu kepada nilai-nilai yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri, juga diperkaya oleh nilai-nilai yang datang dari luar. Dan sebagai hasilnya terbentuk karakter yang toleran, ini adalah karakter asli bangsa Indonesia, menghargai perbedaan, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Saya kira semua karakter ini sebetulnya sudah diformulasikan dengan indah sekali di dalam Pancasila dan sila-sila yang ada di dalamnya. Nah, kekuatan pemersatu itu telah lama menggerakkan masyarakat Nusantara untuk menjadi bangsa. Dan selama ini seringkali kita di dalam historiografi atau catatan sejarah yang kita pelajari di sekolah ataupun dari berbagai macam sumber informasi menyatakan bahwa negara Indonesia itu adalah warisan negara kolonial Hindia Belanda. Tetapi dengan apa yang tadi sudah kita diskusikan, terlihat bahwa pembentukan bangsa itu adalah keniscayaan sejarah yang sama sekali mungkin tidak berhubungan dengan warisan negara kolonial, yang prosesnya telah berlangsung bahkan ribuan tahun dan akan terus berlanjut ke masa depan. Jadi saya kira kekuatan pemersatu itu ada di dalam bangsa Indonesia, bukan ciptaan Soekarno, bukan ciptaan kaum pergerakan, tapi ini adalah keniscayaan sejarah dari berbagai macam kearifan masyarakat Nusantara. Nah, salah satu bukti dari adanya proses penyatuan itu adalah digunakannya bahasa Melayu Pancasila yang diadakan oleh ada organisasi di bawahnya BPUP. Ada bocor. Pembinaan ideologi Pancasila. Mohon izin. Peserta yang lain tolong unmute dulu mikrofonnya. Iya. Silakan Pak Bondan, lanjutkan. Terima kasih Bapak Moderator. Nah, salah satu bukti dari adanya proses penyatuan tadi adalah bahasa Melayu sebagai lingua franca. Ya, untuk dapat berkomunikasi dengan masyarakat Nusantara, itu bangsa-bangsa lain menggunakan bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu ini menjadi kekuatan pemersatu saya kira. Yang ini adalah khas masyarakat Nusantara. Tidak ada di kelompok masyarakat-masyarakat yang lain bahwa bahasa itu menjadi identitas bangsa. Dan di sini yang luar biasa adalah justru bahasa Melayu itu adalah bahasa minoritas di dalam masyarakat Nusantara. Jadi bukan hanya dalam hal agama, seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Magnis, di mana sebagian mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim itu menerima toleransi dan nilai-nilai penghargaan terhadap perbedaan itu sebagai nilai-nilai dasar bernegara. Tetapi juga dalam berkomunikasi, masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara itu bisa menggunakan atau menerima bahasa Melayu
sebagai bahasa pemersatu, bukan bahasa Jawa. Jadi inilah betul-betul satu bukti konkret dan nyata dari nilai-nilai Pancasila yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kemudian bahasa Melayu ini dinyatakan sebagai bahasa Indonesia dalam Ikrar Pemudi-Pemuda yang dicetuskan pada Kongres Pemuda II, yaitu 28 Oktober 1928. Ini satu dokumen sejarah yang maha penting saya kira, yang menunjukkan keinginan untuk bersatu di antara seluruh elemen bangsa, karena Kongres Pemuda dihadiri oleh berbagai macam organisasi pemuda dari seluruh Indonesia. Karena itu, maka kita memiliki satu pengalaman yang sama. Kita memiliki satu memori kolektif yang sama, yang di dalam sejarah disebut sebagai shared history. Kolonialisme oleh bangsa-bangsa lain yang dialami oleh bangsa Indonesia, baik oleh Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan juga masa yang pendek di masa pendudukan Jepang, ini semuanya mendapat penentangan dari bangsa Indonesia. Karena memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa yang tidak menghendaki adanya penetrasi kolonialisme yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kekuatan penentangan itu terjadi terus-menerus dari abad 17, 18, 19, bahkan sampai abad ke-20 di semua wilayah dan berlangsung secara berkelanjutan. Ini satu bukti konkret ya. Satu bukti yang empirik tentang kekuatan pemersatu yang ada di dalam bangsa Indonesia. Nah, pengalaman yang sama dalam menghadapi kolonialisme inilah yang memunculkan satu konsep yang disebut sebagai shared history. Nah, persamaan nasib, ya, persamaan memori kolektif, dan persamaan akhirnya menuju kepada cita-cita yang sama, yaitu membentuk satu bangsa. Dan kekuatan itu selain lingua franca juga adalah kekuatan sejarah, seperti yang tadi kita barusan diskusikan. Jadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia itu terlihat ya di dalam bagaimana kita menempatkan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu dan sejarah pengalaman kita bersama, mengalami berbagai hal ya dalam pengalaman kita berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Nah, aspek yang kedua dari Soekarno sebagai penggali Pancasila adalah sosok Soekarno sendiri. Bagaimana Soekarno bisa memformulasikan Pancasila? Nah, ini terkait dengan proses kesejarahan dari tokoh ini. Jadi Soekarno ini adalah satu generasi yang istimewa. Dia masuk ke dalam generasi pertama dunia pergerakan nasional, sejaman dengan Tan Malaka, sejaman dengan Syahrir, sejaman dengan Hatta. Dan generasi Soekarno ini punya ciri khas yang membedakan dengan generasi-generasi yang lain. Mereka mampu menentukan pilihan hidupnya sendiri. Dan mereka memiliki kesadaran kebangsaan yang kuat. Jadi sepanjang hidupnya mereka itu mengabdi kepada cita-cita dan idealismenya. Mungkin ini agak membedakan dengan generasi yang sebelumnya atau sesudahnya. Jadi generasi Soekarno ini betul-betul tahu tujuan hidupnya. Dan mereka mengabdikan hidupnya untuk cita-citanya itu. Jadi sebagai tokoh pergerakan, Soekarno ini memiliki pemikiran yang otentik, seperti juga rekan-rekan dalam satu generasinya. Dalam arti gagasannya itu bertolak dari kondisi masyarakat Indonesia. Dan dalam menghadapi kenyataan kolonial, Soekarno ini merupakan seorang pemikir yang unik, karena dia selalu menengok kepada keberadaan ataupun berbagai macam warisan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Jadi sampailah dia kepada ideologi Marxisme. Dan saya kira ini nanti akan menjadi topik tersendiri dalam diskursus ideologi kita. Jadi saya tidak akan menggali lebih dalam lagi bagaimana Soekarno menggagas ideologi Marxisme yang memang berkaitan erat dengan Pancasila. Nah, riwayat hidup Soekarno ini kental dengan nuansa perjuangan, bahkan dari usia yang masih sangat belia. Ini dia selalu konsisten dengan idealismenya. Dan bahkan sejak tahun 1927, Soekarno ini telah menjadi pemimpin terkemuka dari kelompok non-koperasi yang ketika itu memang menjadi salah satu kekuatan utama dalam dunia pergerakan nasional. Dan dia kemudian mengalami masa penahanan dan pembuangan ya berkali-kali ya. Dan ini tidak menjadi masa yang terbuang atau waktu yang sia-sia bagi Soekarno. Karena di dalam masa penahanan dan pembuangan itu justru Soekarno memanfaatkannya untuk memikirkan dasar negara Indonesia. Jadi tahapan perjuangan Soekarno itu merupakan penanda dari perkembangan dunia pergerakan nasional Indonesia yang nanti akan membuahkan hasil berupa kemerdekaan Indonesia. Nah, Soekarno adalah penggali Pancasila. Ya. Di tahun 1945, Soekarno mengatakan bahwa pemikiran awal tentang Pancasila itu telah dimulai oleh Soekarno ketika ia dimasukkan ke dalam penjara Banceu di Bandung tahun 1929.
Dan ketika itu mulailah dia memikirkan satu dasar negara yang bisa akan digunakan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang akan merdeka di masa yang akan datang. Dan proses perundungan Soekarno ini mengalami proses pematangan selama masa pembuangannya di ND tahun 34 dan tahun 38, berlanjut di Bengkulu tahun 38 sampai 42. Dan ini saya kira adalah satu kesinambungan. Bagaimana Soekarno menggali lapisan-lapisan sejarah Indonesia untuk menemukan butir-butir Pancasila. Jadi itu bukan proses instan. Apa yang disampaikan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni itu adalah sebagai satu benang merah yang berlanjut sejak tahun 29. Dalam masa pembuangannya yang mencakup waktu 8 tahun, Soekarno itu berusaha mematangkan konsepsinya tentang sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan juga sosioreligius yang kemudian dia kupas satu persatu dan diformulasikannya menjadi sila-sila yang kita kenal sebagai Pancasila. Nah, karena itulah maka kita sampai kepada penghujung daripada apa yang ingin saya sampaikan, bahwa Pancasila itu adalah kekuatan pemersatu. Selain Pancasila, tidak ada dasar negara lain yang dapat menjadi perekat bagi seluruh unsur yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan kalau kita menggunakan dasar negara yang selain Pancasila, tentu akan ada yang tereksklusi, tidak akan masuk ke dalam bangsa Indonesia. Hanya Pancasila yang akan menyebabkan kita menjadi satu bangsa. Jika kita menerima dasar negara selain Pancasila, apa yang tadi saya sampaikan, akan selalu ada bagian dari bangsa Indonesia yang tidak tercakup dalam dasar negara atau ideologi itu. Ya, kalau kita menerima Islam, tentu yang non-Muslim tidak akan masuk. Kalau kita menerima komunisme, yang non-komunis tidak akan masuk. Kalau kita menerima ideologi-ideologi yang lain, yang tidak mengandung ideologi itu tidak akan masuk. Tapi kalau kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara kita, maka kita akan menjadi sebuah bangsa. Jadi satu-satunya dasar negara yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah 5 prinsip dasar yang digali dari dalam bumi dan masyarakat Nusantara sendiri, yaitu Pancasila. Nah, saya kira uraian ini mungkin akan menjadi suatu pemantik bagi diskusi yang lebih lanjut tentang akar-akar kesejarahan Pancasila. Saya kira sampai di sini, kita lanjutkan lagi nanti dengan diskusi. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Salam Pancasila. Salam Pancasila.